Saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kita bertanya dalam hati, apa yang akan terjadi setelah kita meninggal dunia? Apakah kehidupan ini hanya sebatas lahir ke dunia, hidup, dan kemudian mati? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar menanti kita setelah ruh ini berpisah dari jasad? Ketahuilah, kematian bukanlah akhir, tetapi sebuah gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya. Sebuah perjalanan yang penuh dengan rahasia yang hanya bisa dijelaskan melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Tadabbur Channel, sangat senang sekali rasanya dapat kembali bertemu di channel ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sedang memiliki hutang, semoga Allah segera memberikan jalan untuk melunasinya. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah menganugerahkan kesembuhan. Dan bagi yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga Allah segera mempertemukan dengan pasangan terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengungkap 8 tahapan kehidupan setelah kematian. Tahap pertama, sakaratul maut, ketika ruh hendak dicabut. Saat itulah manusia mengalami sakaratul maut. Rasulullah SAW bersabda, sungguh sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Hadis riwayat Bukhari. Bagi orang yang beriman, malaikat akan turun membawa kabar gembira. Ruhnya keluar dengan mudah, bagaikan setetes air yang jatuh dari gelas. Namun, bagi orang yang durhaka, ruhnya akan dicabut dengan kasar, seperti kain wol yang tersangkut di duri. Rasanya lebih menyakitkan dari 1000 tebasan pedang. Tahap yang kedua, perjalanan ruh menuju alam barzah. Setelah ruh keluar dari jasad, ia akan mengalami perjalanan yang sangat panjang. Bagi ruh yang beriman, malaikat membawanya ke langit yang tinggi disambut dengan penuh kemuliaan. Namun bagi ruh yang durhaka, ia akan dihardik dan dilempar ke bumi, menunggu hari kebangkitan dengan penuh siksaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di hadapan mereka ada alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Tahap ketiga, pertanyaan di alam kubur. Di dalam kubur, 2 malaikat akan datang. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Dengan wajah yang menakutkan, mereka akan bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Bagi orang beriman, ia akan dengan mudah menjawab, Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Namun bagi orang yang durhaka, lidahnya keluh. Ia hanya bisa berkata, Aku tidak tahu. Maka saat itu
siksa kubur pun dimulai. Tahap keempat, nikmat dan siksa kubur. Bagi yang beriman, kuburnya akan diperluas sejauh mata memandang. Akan datang aroma surga dan ia tidur dengan nyenyak hingga hari kiamat. Namun, bagi yang durhaka, kuburnya akan disempitkan. Ia akan dipukul dengan palu dari besi hingga tulangnya hancur lebur. Diperlihatkan api neraka siang dan malam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Tahap kelima, tiupan sangkakala pertama, kehancuran alam semesta. Ketika waktu kiamat tiba, malaikat Israfil akan meniup sangkakala, maka hancurlah segala sesuatu di langit dan di bumi. Gunung-gunung bertebaran, lautan meluap, langit terbelah, semua makhluk mati. Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Tahap keenam, tiupan sangkakala yang kedua, kebangkitan manusia. Setelah beberapa waktu yang hanya Allah tahu, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Manusia bangkit dari kubur mereka dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tanpa sehelai kain pun di tubuh mereka. Ketakutan dan kebingungan meliputi mereka. Hari itu disebut Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Tahap ketujuh, hisab dan mizan. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua amal perbuatan akan ditimbang. Kecil, besar, baik, buruk, semua dicatat. Orang yang amalnya berat ke kanan akan selamat, namun yang amal buruknya lebih banyak, celakalah ia. Allah berfirman, barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka ia dalam kehidupan yang memuaskan. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 6-11. Tahap ke-8, sirat atau jembatan yang menentukan surga atau neraka. Di hadapan kita ada jembatan sirat, lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari pedang. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Orang yang beriman akan melewatinya dengan cepat, seperti kilat menyambar. Namun bagi yang durhaka, ia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Rasulullah bersabda, tidak seorang pun dari kalian melainkan akan melewati sirat itu. Quran Surat Maryam ayat 71. Setelah melewati sirat, hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Saudara-saudaraku sekalian, begitu panjang perjalanan setelah kematian, begitu mencekam, begitu mengerikan. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal? Ataukah kita lalai, sibuk dengan dunia yang fana ini? Kita semua akan menghadapi kematian, tapi apakah kita akan menghadapinya dengan tenang atau dalam ketakutan? Mari kita perbanyak taubat, amal soleh, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Karena waktu kita di dunia semakin hari semakin sedikit. Wallahu a'lam bishawab.